Tapi yang kita olah justru di kotoran padatnya. Kotoran padatnya itu awalnya kita buat biogas dulu. Jadi setelah kotoran ternak itu keluar, itu kita buat biogas. Jadi biogas itu sendiri kan juga macam-macam bentuknya. Biogas itu ada yang dari bionat. Kalau di sini kebetulan di Desa Sumogawe ini sampai saat ini itu sudah ada 87 atau 83 titik biogas. Biru itu nek wong kene lingkarane biru ribet. Soalnya biogas biru itu ngisi Pak, tabungnya itu tidak praktis. Jadi limbah ternak itu sama tabung inputnya biogas ini itu lebih tinggi inputnya biogas. Nah ini yang model biru seperti ini Pak. Jadi kalau yang lain yang bionat, nanti yang bionat itu ini kalau biru ini itu limbah ternak itu nyendiri dulu lah, terus dimasukkan sini. Jadi agak ribet. Kotoran ternak itu diwadahi ember, dimasuk ke sini, ditambahi air, kayak diudek. Lah kok nek wis cair, wis campur antara banyu karo letong niku, tutupi ini diangkat baru masuk ke digester. Jadi ribet kalau biru. Nah kalau yang seperti ini, yang ini versinya bionat ini Pak. Jadi ini yang seneng di sini jalan itu malah yang versi bionat seperti ini. Jadi sapi di sini karena memang aktivitasnya dengan air, sambil mandikan sapi itu kotoran ternak ini kan otomatis sudah encer Pak. Iya kan? Jadi kita malah nggak nimpali. Jadi kita biasanya di kandang itu dikasih sanyo, pompa air itu kita semprotkan sambil mandiin sapi, sambil ngencer ke kotoran itu bisa larut semua bersih. Dan ini hanya belakangnya dikasih got atau pralon itu langsung masuk ke digester. Tapi ini nggak ngaduk karena ini sudah cair. Kalau ini kan yang pakai plastik, misalkan penasaran dengan biogas, mau nyoba-nyoba di rumah pakai plastik UV atau plastik genteng itu sebetulnya bisa Pak. Jadi ini kalau yang tapi tidak awet, yang jelas kan pakai plastik ketojos riwe bolong kan gitu. Tapi kalau ada yang penasaran dengan biogas, sebetulnya bikin seperti ini pun jadi Pak. Jadi ini hanya plastik, ujungnya sini diikat, dikasih pralon 3 in atau 4 in itu, terus di sini juga diikat, dikasih pralon 3 atau 4 in. Di sini ada pralon itu dikasih torong. Tapi ini kalau model seperti ini kan harus model kayak yang punya biru tadi, ngisi Pak. Jadi kotoran ternak itu dicairkan, dimasukkan di sini. Lah ini nanti plastik ini akan ngembang sendiri karena keluar gelembung-gelembung gas metan itu ngumpul, ini akan gelembung sendiri plastik itu nanti, nggak usah disebut. Lah ini dikasih lubang untuk mengeluarkan gas metan yang ada di dalam ini, ditampung di plastik. Tapi ini langsung ke kompor juga nyala. Tapi ini teknisnya di sini ditampung dulu supaya gasnya banyak, baru disalurkan ke kompor. Jadi itu kalau mau coba-coba seperti bikin seperti plastik itu juga bisa. Dalam arti kalau sudah tahu manfaatnya nanti kan bisa bisa bikin yang eksperimen, atau pakai yang dream ini juga bisa. Tapi kalau pakai dream ini paling nyalane sehari paling 1 jam. Jadi ini juga sama, hanya kompor masuk sini, ngumpul di sini, mengeluarkan gas metan itu dikeluarkan di pralon ini. Kalau ini penuh, ketekan, ini muncrat ke sini, jadi kotoran itu keluar sendiri. Jadi ini kenapa kok ini masih di bawah, supaya bergantian Pak. Jadi begitu ketekan, yang sudah gas metannya keluar ini
tumpah keluar, yang di bawah yang baru. Sebetulnya tekniknya hampir sama. Nanti bisa lihat di belakang ada kompor gasnya. Kalau mau lihat nyalanya seperti api biasa. Cuman bedanya itu kalau apinya pakai biogas itu panasnya kurang maksimal. Katakanlah kalau pakai LPG itu 5 menit mendidih, tapi kalau pakai biogas itu membutuhkan waktu sekitar 7 menit baru mendidih. Yang kecil-kecil itu 3 atau 4 ekor sapi cukup. 6 kubik itu dari 3-4 ekor? Iya, cukup. Berarti kalau 8 ekoran bisa 16 kubik kan? 16-an. Ya, karena yang di kita itu 45 kubik itu 23 ekor cukup sebetulnya. Itu kotoran sapi 23 ekor untuk isi digester 45 kubik itu sudah cukup, dan menghidupkan kompor 12 kompor itu rata-rata 5-6 jam per hari per kompor. Kalau 2 sapi. Kalau nggak dipakai gasnya gimana? Ya Pak. Kalau nggak dipakai? Biasanya bocor di outputnya Pak. Karena itu kan kalau nggak dipakai kan gasnya itu kan nekan air otomatis mengeluarkan kotoran yang sudah yang sudah nggak ada biogasnya. Lah kalau dia nekan terus kan otomatis dia bocor ikut kotoran. Tapi kemungkinan meledak nggak ya? Nggak sampai. Itu nggak bakal meledak Pak. Belum pernah ada kejadian biogas meledak, belum pernah Pak. Tapi dampaknya hanya bau Pak. Gitu. Tapi alhamdulillah Pak. Gampangnya tabungnya kena gempa apa-apa, namun ketekan itu kan enggak. Mungkin nanti sambil kalau ada yang ditanyakan tetap saya siap. Nah ini kalau keluar nggak ada apinya ini bau, tapi harus langsung di biru kan pancing sama. Tapi ini tingkat panasnya dibanding LPG panas LPG. Tapi kalau bentuk apinya kan sama. Dan sekarang kita kenapa nggak efektif? Wah ini aja kan 0 rupiah. Iya, gratis ya. Makanya yang di kelompok saya ini di salur warga sekitar itu kita nggak ambil ini, kita nggak narik kontribusi dari itu. Ini digesternya di mana Pak? Di sana, di sebelah sana tabung. Inputnya iso gitu, bisa neng. Itu pipa apa Pak? Kok ada pipa? Ini itu sebetulnya meteran, Pak, meteran. Jadi ini diisi air. Lah diisi air, terus kalau ini ada gasnya kan nekan sini Pak. Jadi untuk penanda itu kalau di sini sampai sini airnya rata berarti nggak ada gas. Tapi kalau ini sudah gini, ini kan kedorong berarti ada gas. Oh, kontrol gas. Penanda ya? manual. Penanda manual. Jadi ini mainnya juga pakai air Pak. Jadi kalau tekanannya besar, terlalu besar, otomatis airnya ini nyemprot bocor sampai sana. Nggak mungkin meledak. Taunya apa? Tahu. Lain-lain dia. Paling ngawes dulu. Airnya dari di atas ya? Apanya? Di dalam. Airnya di dalam sini. Hanya untuk tahu tekanan. Di sana sendiri, kotoran baru sama kotoran yang biasa sehari-hari pengaruh sama loh kandungan. Iya, karena yang di penampung itu kan gelembung-gelembungnya menimbulkan filter yang kayak bola. Nah, kalau kompor gas itu kan di rumah kan jarang bersihkan ini. Nah, karena ini gas metannya itu maksimum itu biasanya merah. 1 bulan sekali itu biasanya kita sikatnya pakai sikat besi. Nah ini cuma luka-lukanya ini biasanya. Nah itu kita sikati normal lagi. Biar seperti ini. Jadi memang bener-bener ini sebetulnya kalau dari listrik sudah surya, gas ini sudah pakai biogas itu sudah ramah lingkungan luar biasa, sudah kembali ke alam. Lalu kita pengurangan LPG berapa saja? Kita guna gimana? Ya, dibesarkan dari lubang jarum, kalau LPG lubang jarum, tapi kalau biogas ini lubang batang kuat.
hanya seperti itu. Kalau yang masih alami tidak mampu anu ya. Jadi kalau yang papar belum diubah. Nggak mau. Tidak mampu. Karena dengan kecilnya Tekanan supplier juga. itu dia keluarnya gas nggak mampu. Hanya itu aja. Tapi ya karena itu dulu memang apa kok harus sebesar pentol korek itu. Saya dulu pas tanya Pak kok harus gitu, misalkan lebih besar sedikit ya idealnya sudah segitu, jadi kebutuhan api itu sudah mampu lah. Dan